warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Miss yang soleh dan solehah, apa kabar? Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan yang sehat walafiat ya, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, berjumpa lagi nih dengan Miss Cynthia dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 8. Nah, walaupun ya pembelajaran kita masih dilakukan secara daring nih, tapi bukan untuk kalian semakin bermalas-malasan di rumah ya. Tetapi kalian nih harus makin giat dan semangat belajarnya. Serta jangan menunda-nunda dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada ya. Oke anak-anak? Nah, sebelum kita mulai belajarnya ya, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke anak-anak? Silahkan berdoa dimulai. Nah, setelah kalian membaca doa, kita langsung masuk ke materi ya. Sebelumnya, Miss sudah menjelaskan ke kalian semua materi mengenai latar belakang kebangkitan nasional sebelum tahun 1908 ya, di pertemuan kemarin ya, minggu kemarin ya. Nah, sekarang Miss akan membahas mengenai materi baru, yaitu arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Kebangkitan nasional merupakan tahapan sejarah bagi bangsa Indonesia yang memiliki arti sangat penting bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, kebangkitan nasional Indonesia tumbuh karena perlawanan lokal dan bersifat kedaerahan, dapat dengan mudah diatasi oleh pemerintah kolonial Belanda. Selanjutnya, kelemahan tersebut menumbuhkan pemikiran-pemikiran di kalangan terpelajar untuk mengubah strategi dalam memperjuangkan suatu kemerdekaan di Indonesia. Nah, perubahan itu diawali oleh organisasi Budi Utomo. Selanjutnya, organisasi Budi Utomo berjuang mencapai kemerdekaan dengan strategi organisasi dan diplomasi. Selanjutnya, dengan adanya organisasi Budi Utomo, perjuangan bangsa Indonesia setelah tahun 1908 mengalami perubahan. Nah, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, perjuangan dilakukan menggunakan organisasi dan diplomasi ya, bukan dengan kekerasan. Yang kedua, para pemimpin berasal dari kaum intelektual atau kaum terpelajar. Ketiga, rasa persatuan dan kebangsaan sudah mulai tumbuh. Keempat, perjuangan secara serentak tidak lagi bersifat kedaerahan. Terakhir, memiliki visi yang jelas. Selanjutnya, adapun kondisi bangsa sebelum tahun 1908, di antaranya sebagai berikut. Pertama, dipimpin raja atau bangsawan dan tokoh agama. Yang kedua, bersifat kedaerahan. Ketiga, bersifat fisik atau perjuangan dilakukan dengan mengangkat senjata. Ya, biasanya ini dilakukan dengan kekerasan. Keempat,
terfokus pada pimpinan karismatik. Terakhir, kelima, bersifat reaktif dan spontan. Nah, dari penjelasan ini ya, terdapat perbedaan-perbedaan dalam kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 dan sesudah tahun 1908. Seperti itu ya anak-anak. Nah, melalui Budi Utomo, untuk pertama kalinya terdapat gagasan-gagasan yang memisahkan antara kepentingan golongan, agama, atau suku, serta bertujuan untuk merangkul masyarakat Indonesia. Bangkitnya rasa semangat dan persatuan-kesatuan dan nasionalisme, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan sebelumnya tidak pernah muncul pada masa penjajahan. Nah, sejak adanya kebangkitan nasional ini ya, lahirlah berbagai macam organisasi-organisasi dan pergerakan berkelanjutan dengan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Dan kemudian nih, puncaknya ialah proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kebangkitan nasional merupakan salah satu tonggak sejarah bangsa Indonesia. Dengan adanya kebangkitan nasional ini ya, dapat menjadi inspirasi bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara. Budi Utomo merupakan suatu organisasi modern pertama yang ada di Indonesia dan menjadi pencetus kebangkitan nasional bagi warga negara Indonesia. Selanjutnya, pencerahan yang dicetuskan oleh pelajar Indonesia pada saat itu telah menumbuhkan rasa semangat nasionalisme agar bangsa Indonesia mampu nih mengurus dirinya sendiri serta menjadi bangsa yang merdeka dengan kekuatannya sendiri. Gagasan-gagasan Budi Utomo mendorong masyarakat Indonesia serta organisasi politik yang ada di negara Indonesia ya, seperti Sarekat Islam dan Indische Partij. Seperti itu. Nah, kalian nih sebagai pelajar ya, seharusnya kalian merasa bangga dan bersyukur atas perjuangan yang sudah dilewatin dan dilalui oleh para pejuang negara Indonesia pada saat itu. Seperti itu ya, jadi kalian sebagai pelajar yang baiklah ya, harus bangga nih dan bersyukur dengan perjuangan-perjuangan yang sudah dilewati oleh para perjuang bangsa ya, yang mati-matian membela negara Indonesia hingga bisa merdeka seperti sekarang ini. Seperti itu ya anak-anak. Nah, di sini modal utama agar Indonesia tetap bertahan sampai pada saat ini ya, ialah mempunyai rasa persatuan dan kesatuan yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan sebagai masyarakat Indonesia tidak akan kuat jika kita semua tidak memiliki rasa kebanggaan terhadap negara Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu ya, kita nih bukan hanya tahu tentang persatuan dan kesatuan, melainkan kita juga harus bisa menerapkan
dan mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, di sini ada nilai-nilai kebangkitan nasional yang memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia pada saat ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membangkitkan rasa persatuan, nasionalisme, dan patriotisme bangsa Indonesia di tengah globalisasi. Kedua, memotivasi untuk mencapai prestasi sebagai bangsa yang gemilang di tengah persaingan global. Ketiga, menumbuhkan budaya belajar dan bekerja keras demi kemajuan bangsa Indonesia. Terakhir, keempat, menumbuhkan kesadaran sejarah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya. Pembahasan yang Miss sampaikan kepada kalian semua mengenai materi arti penting kebangkitan nasional itu ya. Semoga kalian dapat memahami apa yang sudah Miss sampaikan. Jika memang belum ada yang dipahami, tetap ya, Miss tetap ingatkan ke kalian untuk bertanya langsung kepada Miss. Oke? Kemudian tetap nih, kalian harus jaga kesehatan ya. Pola makannya dijaga, pola tidurnya dijaga. Jangan begadang, apalagi begadang bermain games ya. Bermain games boleh, tetapi ada waktunya ya anak-anak. Pokoknya selama pembelajaran daring ini harus tetap semangat. Dan yang penting ya, tetap giat belajarnya. Tugas-tugasnya jangan sampai numpuk ya. Kalau ada tugas langsung dikerjakan. Siap anak-anak? Oke. Sekian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.